Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Serafina selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Dasar dan teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Aula Nurfadila dengan NIM 13086250032. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI. Untuk judul yang saya ambil yaitu Uji Perbandingan Gaya Gesek pada Permukaan Licin dan Bergerigi menggunakan Anti-Slip Caster Sederhana. Untuk komponen sainsnya, gaya gesek adalah gaya yang menahan gerak benda ketika bersentuhan dengan permukaan. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu gaya normal atau N dan koefisien gesek atau mu. Pada permukaan licin, nilai mu lebih kecil sehingga gaya gesek menjadi rendah, membuat benda lebih mudah bergerak. Sebaliknya, permukaan bergerigi memiliki mu lebih besar karena kontak permukaannya lebih kasar, sehingga gaya gesek meningkat dan benda lebih sulit bergeser. Secara teori, gaya gesek terbagi menjadi gaya gesek statis atau saat benda belum bergerak, dan gaya gesek kinetis atau saat benda sudah bergerak. Rumus gaya gesek statis maksimum adalah Fs sama dengan mu s dikali N, sedangkan gaya gesek kinetis dituliskan sebagai Fk sama dengan mu k dikali N. Pada uji permukaan licin, nilai mu s dan mu k cenderung kecil sehingga Fs dan Fk rendah. Pada permukaan bergerigi, nilai mu s dan mu k lebih besar sehingga gaya gesek meningkat, dan benda menjadi lebih stabil serta tidak mudah tergelincir. Untuk komponen teknologi yang saya gunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada solder, alat elektronik yang digunakan untuk melubangi atau memanaskan. Yang kedua itu ada lem tembak, alat berbasis panas yang mempermudah untuk penyambungan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama ada tutup botol, dua buah untuk membuat katrol sederhananya. Kemudian ada benda berbentuk silinder, ini juga digunakan untuk membuat katrol yang dimana nantinya akan direkatkan dengan tutup botol. Lalu ada sumpit berfungsi sebagai poros katrol. Lalu ada kardus, kardus ini digunakan untuk membuat objek atau benda yang nantinya akan ditarik. Lalu ada benang, benang digunakan untuk menarik si objeknya dan juga mengikat bebannya. Lalu untuk bebannya sendiri ini opsional. Salah satu beban yang bisa digunakan adalah tumpukan koin atau tumpukan di logam seperti ini. Itu bisa dijadikan beban. Kemudian untuk alatnya, saya menggunakan solder. Solder ini opsional, bisa menggunakan gunting juga sebagai alat untuk membangi bagian tengah tutup botolnya. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir saya menggunakan lem tembak untuk membuat objek yang nantinya akan ditarik. Selanjutnya ada komponen mathematics. Sebuah balok kecil diletakkan di permukaan licin atau datar. Balok mulai bergerak ketika ditarik dengan gaya 1,2 Newton, dan saat sudah bergerak, balok mengalami gaya gesek kinetis sebesar 0,8 Newton. Jika gaya normal balok adalah 2 Newton, hitung berapa koefisien gaya gesek statis atau mu s-nya dan berapa koefisien gaya gesek kinetis atau mu k-nya. Untuk yang pertama, yaitu mu s-nya, Fs diketahui 1,2 Newton dan gaya normalnya yaitu 2 Newton. Maka mu s sama dengan Fs per N atau gaya normal sama dengan 1,2 dibagi 2, maka didapat mu s-nya yaitu 0,6. Untuk mu k-nya, Fk sama dengan 0,8 Newton dan gaya normalnya yaitu 2 Newton. Maka mu k sama dengan Fk per N sama dengan 0,8 dibagi 2 yaitu 0,4. Untuk soal nomor 2, sebuah kereta mini ditempatkan di atas permukaan bergerigi. Kereta baru mulai bergerak setelah diberi gaya 2,5 Newton. Saat bergerak, gaya gesek kinetisnya turun menjadi 1,9 Newton. Jika gaya normalnya 2 Newton, tentukan koefisien gaya gesek statis atau mu s-nya, koefisien gaya gesek kinetis atau mu k-nya, lalu lebih besar gesekan permukaan mana licin atau bergerigi. Untuk soal yang A, yaitu mu S-nya 2,5 Newton dibagi dengan 2 Newton, yaitu gaya normalnya, sama dengan 1,25. Lalu untuk mu K-nya, atau koefisien gaya gesek kinetisnya, yaitu 1,9 dibagi dengan gaya normalnya, yaitu 2 Newton, maka didapat 0,95. Lalu, karena koefisien statisnya lebih besar, permukaan bergerigi punya gaya gesek yang lebih besar, sehingga benda akan cenderung diam atau tidak bergerak.
Kesimpulannya, percobaan perbandingan gaya gesek membuktikan bahwa setiap permukaan menghasilkan besar gaya gesek yang berbeda. Permukaan licin memiliki gaya gesek yang lebih kecil, sehingga benda mudah bergerak. Sedangkan permukaan kasar atau bergerigi memiliki gaya gesek lebih besar sehingga lebih mampu menahan gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur permukaan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kestabilan benda, terutama dalam fungsi anti-slip di kehidupan sehari-hari. Berikut ada referensi yang menjadi landasan saya dalam percobaan ini. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.